Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2682-2684 Bab 2682, Reincarnation. Dwerkinley yang kejam menghancurkan Landen Sen dengan keras, seolah-olah matahari yang terbakar meledak, ruang itu diledakkan dari celah ruang angkasa, dan seluruh ruang di puncak Zixia Peak terdistorsi dan terkejut. Hahaha. Landen Sen masih bermandikan air mata yang kuat, dan tertawa liar dan gembira di mulutnya. Sejumlah besar cahaya keemasan mengalir keluar dari tubuhnya untuk melawan Dwerkinley. Bum bum bum. Dwerkinley yang kejam terus membuat kekacauan di seluruh Landen Sen. Sen tidak merasakan sakit, hanya sensasi mati rasa, tetapi itu membuat tubuhnya lebih bergelombang dan kuat. Landen Sen terkejut menemukan bahwa energi dari petir-petir ini dapat ditelan dan diserap oleh segel sihir 9 belokan di tubuhnya. Ini 5 tetua klan kera besar yang melindungi Landen Sen di sekitar puncak Zixia tertegun. Gunakan tubuh Anda untuk melawan 9 atau 9 kesengsaraan. Tindakan Landen Sen terlalu menakutkan. Melihat Dwerkinley berulang kali membombardir tubuh Landen Sen, hati 5 tetua klan kera besar bergetar. Sial, apakah ini akan mati? Saya belum pernah mendengar tentang seorang biarawan yang berani menggunakan tubuhnya untuk melawan 9 atau 9 kesengsaraan. Landen Sen bermain dengan api dan membakar dirinya sendiri. Tanpa diduga, setelah pukulan itu, Landen Sen berdiri di kekosongan utuh, guntur emas berkeliaran di dagingnya, auranya terus meningkat. Hebat, hebat. Seorang penatua klan kera besar menyeka manik-manik keringat di dahinya, dan kata-katanya tidak nyaman. Keempat penatua lainnya juga terkejut, kekuatan Landen Sen telah melampaui pengetahuan mereka. Bocah ini begitu kuat sekarang, dunia seperti apa yang akan ia capai setelah menerobos Mahayana, para tetua tidak berani membayangkan. Anak baik, kita harus menerobos Mahayana. Harapan klan saya tertuju pada Anda. Ayolah. Semua tetua berteriak keras, sangat bersemangat, berharap Landen Sen akan menerobos Mahayana sekarang. Namun, menonton Landen Sen membiarkan perampokan guntur memotong, seperti bermain, dia pasti telah melewati 99 musibah tanpa masalah. Dalam sekejap, perampokan guntur kedua datang. Di pusaran awan gelap di puncak Zixia Peak, Erjin Thunder yang tak terhitung berubah menjadi naga guntur emas dan mendarat, membombardir tubuh Landen Sen seperti gunung dan laut. Landen Sen masih membiarkan JLA menebas, mengambil kesempatan untuk menyerap energi di JLA, dan memperkuat segel Dharma 9 belok. Thunder Tribulation tidak berbeda dengan serangan lainnya, itu adalah energi yang paling kaku dan murni antara langit dan bumi, yang dapat diserap oleh 9 belokan. Dengan pengecualian Thunder Tribulation, Nine Turn Significance tidak dapat menyerap serangan umum. Perilaku Landen Sen setara dengan oportunisme, menggunakan guntur dan guntur dari 99 bencana untuk mencapai efek penempaan tubuh. Langkah ini dapat menghemat waktu Landen Sen untuk bermeditasi di masa depan untuk memperkuat tubuh fisiknya dengan segel Dharma 9 putaran, dan bencana guntur dapat menyelamatkannya setidaknya setengah tahun waktu meditasi. Perampokan guntur kedua tidak menyebabkan kerusakan apapun, itu hanya sedikit mati rasa daripada yang pertama. Segera setelah itu, guntur kesusahan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh mendarat satu demi satu. Landen Sen masih menolak guntur dan malapetaka dengan dagingnya. Pada saat kesusahan guntur ke-8, hampir pada batas yang bisa ditentang tubuh fisik Landen Sen, dan jika dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan, dia pasti akan terluka. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Kali ini, Landen Sen secara langsung mendesak Nine Turn Sign untuk membuka pertahanan. Sebuah lingkaran keemasan berbentuk bintang berujung 9 tiba-tiba bangkit di belakangnya, dan dinding cahaya keemasan menyelimuti tubuh Landen Sen. Ledakan. Dwerkinley membombardir dinding cahaya emas di luar Landen Sen seperti gelombang besar, dan semua kekuatannya mudah dilawan oleh dinding cahaya emas. Ledakan. Akhirnya, guntur terakhir dari 99 kesengsaraan besar datang, dan bunyi guntur yang membosankan terdengar di seluruh dunia. Langit megah dan penuh tekanan ekstrim. Kekuatan ganas 9 surga guntur di langit membuat 5 tetua kera besar yang menyaksikan Landen Sen melintasi bencana begitu banyak sehingga hati mereka terangkat di tenggorokan mereka. Selama dia selamat dari kesusahan guntur terakhir ini, Landen Sen pada dasarnya akan berhasil 90%. Kesengsaraan iblis jantung terakhir, selama itu bukan seorang kultivator dengan hati yang tidak stabil, pada dasarnya dapat bertahan dengan aman. Ledakan. Pusaran awan gelap di puncak Zixia Peak tiba-tiba meledak, dan langit yang penuh dengan guntur Erjin berubah menjadi naga guntur emas, menekan kepala Landen Sen seperti ombak yang mengamuk. Tanpa mengubah warna wajah Landen Sen, ia terus mendesak 9 belokan segel Dharma, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya naik tajam. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi retak, dan gemuruh keemasan yang tak terhitung bertabrakan dan terjalin, dan seluruh langit dan bahkan bumi di daerah puncak Zixia, ratusan ribu mil berubah menjadi warna emas.
Setelah satu pukulan, Landen Sen masih utuh, dan bahkan dinding cahaya keemasan di tubuhnya tidak menunjukkan bekas kehancuran. Perjalanan Landen Sen melalui 9 kesengsaraan kali ini sesederhana makan dan minum. Itu hilang. 5 tetua klan kera besar semuanya tercengang. Saya belum pernah mendengar tentang seorang beku manusia yang bisa selamat dari 9 kesengsaraan dengan mudah. Kesengsaraan guntur yang nampaknya sengit tidak dapat menghancurkan pertahanan Landen Sen. Sudah selesai, aku tahu anak ini tidak akan mengecewakan kita. Landen Sen, kerja bagus. Hahaha, anak ini mengejutkan dan menakutkan. Ini benar-benar berkat klan kera besarku. Kelima penatua sangat gembira dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Putraku, itu hebat. Seira tahu kamu yang terbaik. Seira, yang bersembunyi di tas binatang roh di kaki gunung, sangat gembira sehingga dia menangis dalam suaranya. Landen Sen tidak tenggelam dalam kegembiraan karena berhasil melintasi kesengsaraan. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalnya, duduk dalam konsentrasi, diam-diam melafalkan pepatah 6 karakter, dan mulai melintasi hati dan kejahatan. Tanpa sadar, Landen Sen sudah memasuki dunia batinnya, dan kesengsaraan setan hati datang dengan tenang. Otaknya tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang kegelapan tertentu, dan dia melihat gambar aneh seperti seekor kuda yang menonton, sepertinya adalah reinkarnasinya sendiri. Termasuk kehidupan ini, Landen Sen telah bereinkarnasi ke dalam kehidupan ke-9. Dalam kehidupan sebelumnya, yaitu, yang ke-8, ia dilahirkan di pesawat inferior tertentu, menyembah ke gerbang abadi sejak masa kanak-kanak, belajar pikiran superior, dan membuat perubahan besar langkah demi langkah. Mengatasi segala macam kesulitan dan bahaya, basis budidaya mencapai puncak Mahayana, tetapi pada akhirnya ia meninggal di bawah bencana abadi kenaikan. Dalam kehidupan ke-7, Landen Sen lahir dalam keluarga orang gunung. Dia ditinggalkan oleh ayahnya di lembah yang dalam karena masa kecil dan penyakitnya. Kemudian, dia dijemput oleh seorang penatua sekolah. Sangat disayangkan bahwa ketika dia menekan Naschen Soul Stage, dia ditelan oleh jantung setan dan berubah menjadi setan haus darah yang hanya tahu untuk membunuh. Dalam kehidupan ke-6, Landen Sen lahir di dunia kultivasi tertentu, tetapi sayangnya karena bakatnya yang buruk dan kurangnya bakat akar spiritual, ia menghabiskan seluruh hidupnya dan mati. Dalam kehidupan ke-5, Landen Sen lahir di keluarga jenderal dunia sekuler. Dalam kehidupan ke-4, Landen Sen lahir dalam keluarga kaya. Pada usia 5 tahun, ia bermain di tepi sungai dan tenggelam. Dalam kehidupan ke-3, Landen Sen lahir dalam keluarga miskin. Tepat setelah bulan purnama, orang tuanya mati kelaparan karena bertahun-tahun mengalami kekeringan dan kelaparan yang parah. Ia juga meninggal lebih awal. Dalam kehidupan kedua, seorang bayi lahir, memotong tali pusar dengan gunting besi berkarat, terlalu banyak berdarah dan mati. Mantan ke-8 Landen Sen, semakin maju, semakin buruk nasibnya. Sampai dia datang ke kehidupan pertama, Landen Sen melihat gambar yang sama sekali berbeda. Bab 2683, Cultivate the Taoism at the Beginning of Yuan Dynasty. Dalam kehidupan pertama, dia adalah seorang pria muda dengan jubah hitam pekat, duduk kesepian di awan, dengan langit berbintang yang luas di atas kepalanya. Pemuda berjubah hitam memiliki ekspresi sedih, dan hatinya penuh dengan kekerasan yang tak terbatas, kemarahan, niat membunuh, dan kebencian. Rambut hitam tidak memiliki angin, dan wajah suram dicampur dengan perubahan kehidupan yang tak berujung. Tubuh Landen Sen tidak tahu kapan dia melarikan diri dari jurang maut, dan dia datang ke depan pria muda berjubah hitam yang tampak persis seperti dia. Pria muda berjubah hitam masih duduk di awan, dan Feng Qingyun berkata dengan tenang, "Kamu di sini." "Kamu? Siapa kamu?" Landen Sen terkejut. Pemuda berjubah hitam itu melirik Landen Sen, ekspresinya yang kejam berkurang, dan dia menghela nafas, "Aku adalah kamu, tetapi aku sudah mati, kamu masih hidup. Kamu bilang kamu adalah aku. Apakah yang mulia hidupku di masa lalu?" Tanya Landen Sen. Pemuda berjubah hitam menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Kamu adalah dirimu, jadi tidak perlu khawatir tentang reinkarnasi. Dalam kehidupan ini, hiduplah untukku." Begitu suara itu jatuh, tubuh pemuda berjubah hitam berubah menjadi kabut hitam, yang berangsur-angsur hilang. Landen Sen gelisah, dan dengan cepat meraung, "Berani menanyakan namamu?" Kultivasi telah mencapai Tao dan permulaan dinasti Yuan, dan baru setelah itu memiliki umur panjang untuk mengetahui kepatuhan dan kesulitan. "Saya tidak punya nama, dan jika saya harus mengatakannya, setan, ya." Desahan datang dari dunia sihir. "Siapa nama ini?" Landen Sen tampak bingung, dan perlahan-lahan, dia jatuh ke jurang yang dalam lagi, semua yang ada di depannya terus berputar. Mohon perhatikan zoom umum berikutnya. Nomor, Huayu Shenyu, ada dorongan dan spoiler luar biasa. Ingat kata-kata, Huayu Shenyu, jangan tersesat. Tepat ketika Landen Sen sedang melintasi jantung kesengsaraan setan, puncak Xixia tiba-tiba terbang ke kejauhan, dan itu adalah penatua kera kuang. "Oh, sial."
Yuan Kuang menemukan bahwa kesengsaraan Landen Sen telah berakhir, dan awan-awan di langit telah menghilang, mengetahui bahwa dia selangkah terlambat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ia segera merasakan melalui perasaan rohaninya bahwa Landen Sen melampaui malapetaka iblis. Dia dapat membunuh Landen Sen saat dia sedang melintasi malapetaka iblis dalam hatinya. Tapi sebelum itu, 5 tetua suku kera besar harus terganggu. Setelah beberapa napas, 5 tetua klan kera besar yang melindungi hukum Landen Sen telah menemukan kegilaan kera. Yuan Kuang segera memulai transmisi suara, "Tetua, datang ke sini dengan cepat, aku punya sesuatu yang penting untuk disampaikan." 5 tetua kera besar melihat bahwa orang yang datang adalah Penatua Ape Kuang, dan mereka tidak curiga ada penipuan, dan langsung terbang menuju sisi kera Kuang. "Elder, apa yang terjadi? Apakah itu terkait dengan peringatan yang dikirim oleh klan?" Kelima penatua bertanya satu demi satu, mereka sudah lama cemas tentang masalah ini, dan merasa bahwa itu kemungkinan besar invasi asing. Ape Kuang memberi isyarat yang bersemangat dan meraung, sesuatu telah terjadi. Klan Dapeng menyerbu wilayah klan kami dan membantai anggota klan kami yang tak terhitung jumlahnya. Para leluhur telah memimpin seluruh suku biksu ke barat. Apakah bertarung sampai mati dengan klan Dapeng? Apa? Itu benar-benar klan Dapeng. Bagaimana ini bisa baik? Ketika kelima tetua mendengar berita ini, mereka semua dalam kekacauan dan menjadi sangat cemas. Yuan Kuang berkata dengan sungguh-sungguh, situasi di depan pasukan sangat sulit, para leluhur secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu Anda untuk bergegas ke garis depan untuk mendukung. Ini baik. Di tempat, keempat tetua setuju tanpa berpikir. Penatua yang tersisa mengerutkan kening dan berkata, "Penatua Agung, leluhur juga memberikan perintah kematian sebelumnya, mari kita lindungi Landen Sen, tidak diizinkan untuk pergi setengah langkah. Sekarang Landen Sen berhasil menerobos Mahayana, pada saat terakhir, kita benar-benar buruk." Menarik. Yuan Kuang memasang wajah marah dan memarahi, "Fuzi. Sekarang klan saya dalam bahaya, bagaimana bisa Anda tidak tahu bagaimana cara bekerja? Anda cepat mundur, saya bisa melindungi Landen Sen sendirian." Bagus. Penatua merasa malu dan buru-buru menggenggam tinjunya sebagai tanggapan. Yuan Kuang melaporkan kelima tetua tempat pertunangan palsu, dan kelima tetua segera berangkat untuk bergegas ke lokasi yang dikatakan oleh Yuan Kuang. Setelah kelima tetua telah pergi dan menghilang dalam jangkauan kesadaran ilahi, Ape Kuang tersenyum diam-diam dan terbang menuju puncak Zixia Peak. Landen Sen di puncak Zixia Peak belum sepenuhnya melarikan diri dari Tribulation of the Heart Demon. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya darah yang aneh, dan dagingnya berkedut tajam, mencapai titik paling kritis. Anak laki-laki Landen Sen, jangan salahkan penatua ini karena kekejamannya, jika kamu menyalahkannya, salahkan kamu karena menjadi anjing klan kera besar. Ape Kuang menyeringai, membalik tangan kanannya, dan mengorbankan pedang tulang putih. Pedang tulang putih memiliki bentuk yang aneh, dan bilahnya seperti kaki kelabang, baris demi baris, tampak mengerikan dan menakutkan. Kera dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang tulang. Bah bah bah. Permukaan pedang tulang tiba-tiba melonjak dengan kilat hitam yang sangat kuat, dan kilatan hitam yang memantul tanpa henti semuanya menghancurkan ruang di sekitarnya dan sangat kuat. Harta ini disebut pedang pembantai setan, dan ini adalah harta roh surgawi ke-29, dan juga harta paling berharga dari suku kera besar. Apa yang konyol adalah bahwa pedang setan pembantaian ini masih merupakan harta yang secara pribadi diberikan oleh leluhur Qingtian pada kera Kuang. Membunuh pedang setan, bunuh aku. Setelah Yuan Kuang menuangkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke Slaughter Demon Sword, cahaya hitam Slaughter Demon Sword melonjak, terbang keluar seperti meteor yang menembak matahari. Memanggil. Suara tajam menerobos udara terdengar, dan pedang setan pembantaian meroket ke 1 kilometer di udara, membawa kilat hitam tak berujung, dan menyerang langsung ke arah Landen Sen. Ape Kuang adalah seorang penanam setan di puncak Mahayana, kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan pukulan ini tidak bisa diremehkan. Landen Sen masih melewati hati iblis, dan dia tidak siap. Tepat ketika Ape Kuang merasa bahwa Landen Sen pasti akan mati, Seira tiba-tiba bergegas keluar dari kaki puncak Zixia dan berteriak dengan marah, "Hentikan, jangan sakiti putranya." 9 ekor di belakang Seira muncul, dan sejumlah besar cahaya putih menyembur dalam sekejap. Lampu aura 9 elemen yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi kelompok cahaya pusaran putih, yang berhenti di posisi Landen Sen beberapa ribu meter jauhnya dengan petir. Pedang setan pembantaian disadap. Ledakan. Slaughter Demon Sword menabrak kelompok cahaya yang dibentuk oleh 9 Yuan Xuan Light, dan suara ledakan keras mengguncang langit dan bumi, cahaya putih menyilaukan dan kilat hitam terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan ruang itu runtuh dan memutar. Seira memblokir serangan Ape Kuang pada saat itu. Wajah Yuan Kuang berubah drastis, dan dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa ada seorang biarawan yang disembunyikan di sini. Biksu yang mana? Kenapa menghentikanku? Ape Kuang melihat bahwa Seira jelas bukan manusia, dan tiba-tiba meraung.
Wajah cantik Seira sangat dingin, dan dia berteriak dan mengutuk, bah. Tidak tahu malu, aku tidak pernah berpikir bahwa pemerkosaan dari suku kera raksasa sebenarnya adalah kamu, penatua besar. Dengan Seira di sini, kamu tidak ingin memindahkan rambut pemuda itu. Kesadaran Ape Kuang tersapu dan menemukan bahwa ada tas binatang roh di kaki gunung tempat Seira terbang keluar. Baru kemudian ia menyadari bahwa iblis betina Mahayana di depannya adalah binatang roh Lenden Sen. Berani menghentikanku dari sampah di tengah Mahayana. Biarkan aku mati bersama. Kera itu sangat marah, dan segera berubah menjadi tubuh, kera 6 roh sejati tingkat rendah yang sebenarnya. Kera 6 lengan memiliki 6 lengan, seluruh tubuh adalah rambut keemasan, otot-otot saling terkait, wajah sangat mengerikan, dan momentumnya luar biasa. Mengaum. Kera 6 lengan membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan besar, dan 6 lengannya melesat keluar seperti hujan, dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Seira di depan puncak Zixia seperti air terjun. Domain Suang Wuang. Seira menggigit giginya dan menggunakan domain cahaya Suan secara ekstrim. Jiu Yuan Suan yang sangat makmur berubah menjadi tornado putih, dan jutaan jarum runcing putih di Tuyere bertabrakan tanpa henti, menekan ke arah bayangan tinju yang melanda. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, ledakan itu terdengar memekakkan telinga, dan ruang itu runtuh. Budidaya kera 6 tangan jauh lebih kuat dari Seira, dan bayangan keemasan tinju hampir menutupi tornado putih. Dalam ledakan itu, Seira Hua menjadi tubuh rubah langit berekor 9, dan sejumlah besar api putih menyembur keluar dari 9 ekor, membungkus dirinya sendiri dan menahan dampak ledakan. Bab 2684 Break Roh Mahayana. Melihat Seira berubah menjadi rubah putih dengan 9 ekor, Yuan Kuang terkejut dan berseru, Kamu benar-benar roh rubah langit berekor 9 yang benar. Pausan Magical Foxfire. Sebelum ledakan berakhir, Seira Jiao berteriak, dan 9 ekor rubah berbaring, melepaskan sejumlah besar api putih. Saya melihat api putih langsung berubah menjadi ribuan hantu Firefox, terbang ke arah kera seperti gelombang. Dimanapun pantom Firefox lewat, ruang itu terbakar menjadi kehampaan. Hati Ape Kuang terasa canggung, dan dia membuka mulutnya untuk menyemprot pilar api merah gelap, mencoba melawan hantu Firefox ini. Namun, sebuah adegan yang tak terduga muncul. Pantom Firefox ini, seperti hantu dan hantu, menghindari jangkauan pilar api dengan kecepatan yang luar biasa, dan menabrak tubuh kera 6 lengan dengan kecepatan kilat. Bum 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 bum. Hantu rubah api yang tak terhitung jumlahnya menabrak kera 6 lengan dari segala arah, api putih meledak ke segala arah, dan kera gila itu tiba-tiba menghantam ribuan kebakaran rubah magis Seira. Pausan Magical Foxfire juga merupakan salah satu kekuatan magis alami 9 ekor langit Fox. Kekuatan magis ini sangat rumit, hantu Firefox dipanggil dapat menghindari serangan musuh dan lebih cepat dari senjata sihir, membuat para biarawan tak terkalahkan. Dalam serangkaian ledakan, tubuh besar kera 6 lengan itu meledak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan darah melonjak. Sayangnya, meskipun Tousan Fantasy Foxfire memiliki tingkat hit yang sangat tinggi, itu tidak sekuat domain Suang Wuang, pukulan Seira tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Ape Kuang. Kematian. Sebaliknya, darah itu membuat kera 6 tangan marah, dan di bawah amarah, itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju Seira seperti bola meriam, dan ke-6 tinju itu hancur seperti hantu. Seira tahu bahwa kera 6 tangan ini memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang kuat, tetapi untuk melindungi Lenden Sen di belakang, dia tidak boleh mundur. Saya tidak punya pilihan selain tetap diam dan menampilkan domain Suang Wuang, mencoba untuk melawan serangan kera 6 bersenjata. Bum bum bum. Suan Guangyu mencoba yang terbaik untuk melawan bayangan kera roh 6 tangan, gemuruh yang berat bergetar. Tubuh Seira terlalu tidak matang, dan kekuatan Jiu Yuan Suang Wuang tidak cukup. Setelah bertahan beberapa saat, domain cahaya Suan mulai terdistorsi dan bergolak, dan bayangan keemasan yang luar biasa dari kepalan tangan membuat seluruh langit berwarna keemasan untuk sementara waktu. Kurang dari setengah menit kemudian. Dengan ledakan teredam, domain Suang Wuang dibongkar oleh kera 6 tangan. Bum bum. Tanpa persiapan, rubah langit berekor 9 itu dihantam oleh kepalan tangan emas di langit, dan membuat teriakan menjerit. Sosok rubah putih terbang seperti layang-layang yang patah, menyemburkan banyak darah. Matikan aku. Mata kera 6 tangan merah, dan dia bergegas maju, bersiap untuk membunuh Seira terlebih dahulu. Darah rubah langit berekor 9 terlalu mulia, tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat Seira hidup, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kera 6 tangan mengangkat 6 kepalan tangan dan akan meluncurkan pukulan mengejutkan. Pada saat yang sangat kritis ini, Lenden Sen di puncak Zixia Peak membuka matanya tiba-tiba, lingkaran warna 5 melekat di sekujur tubuhnya, gelombang tekanan spiritual melonjak datang, menyapu dunia. Bajingan yang tak tahu malu, berani menyakiti Seiraku. Mata Lenden Sen melebar karena marah, dan kolom api berbentuk lotus keluar dari mulutnya.
Pilar-pilar api berbentuk lotus terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan ruang di sekitarnya terbakar, dipelintir dan diputar, dan menabrak keenam lengan dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ledakan. Suara berderak yang berat itu seperti tanah longsor. Keenam lengan itu tertangkap basah dan dihantam oleh pilar api yang dibentuk oleh karma teratai merah. Luka meledak di dada dan perutnya, mulutnya membasahi darah, dan ia terpesona. Putra. Rubah putih yang berbaring di sisi puncak Zixia Peak melihat Landen Sen tiba-tiba bergerak, dan matanya berwarna-warni. Landen Sen berdiri dan menghela napas busuk, temperamennya menjadi lebih mendalam dan halus. Pada saat ini, kultivasi Landen Sen akhirnya telah mencapai periode Mahayana. Kekuatan menjadi tak terduga. Tepatnya, Landen Sen belum mencapai langkah terakhir untuk menembus Mahayana. Dia masih perlu menyerap sejumlah besar 5 elemen aura untuk mengisi tubuhnya, menggantikan 5 elemen aura asli di tubuhnya. Namun, karena Landen Sen adalah tubuh dari 5 elemen, tubuh itu sendiri dapat menghasilkan aliran terus-menerus dari 5 elemen kekuatan spiritual, dan itu sudah cukup untuk menggantikan sisa kekuatan spiritual 5 elemen asli dalam tubuh fisik dengan kekuatan spiritual 5 elemen yang baru melahirkan. Namun, Landen Sen lambat untuk mendapatkan kekuatan spiritual, dan tubuhnya masih dalam kondisi kelelahan kekuatan spiritual. Tapi sama seperti dia bisa melihat keenam tangan yang dapat mencapai puncak Mahayana dengan pukulan api industri teratai merah sekarang, kekuatan Landen Sen lebih dari melonjak. Seira berubah kembali menjadi tubuh manusia, tubuhnya yang halus penuh bekas luka. Landen Sen tampak agak tertekan, dia melangkah maju dan mengambil Seira, mengirimkan bagian dari semangat juang yang suci, dengan lembut berkata, Seira, kamu dulu serahkan pada saya di sini. Nak, akhirnya keinginanmu untuk menerobos Mahayana. Merasakan panas terik di dada Landen Sen, mata Seira memerah, dia tidak bisa menahan emosinya dan memeluk Landen Sen dengan erat. Melihat Seira begitu bahagia untuk dirinya sendiri, Landen Sen merasa hangat, gadis kecil ini tampaknya lebih peduli pada dirinya sendiri daripada dia. Seira hanya lengket sesaat, dan segera dia keluar dari lengan Landen Sen dan berdiri di sisinya dengan patuh. Tidak, itu tidak mungkin. Keenam tangan mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan berkata dengan marah, Landen Sen, binatang buas kecil, bahkan jika Anda menerobos Mahayana, saya tidak percaya betapa kuatnya Anda sebagai limbah manusia yang baru saja memasuki periode Mahayana. Setelah meraung, meridian 6 lengan dari keenam lengan kera keras, dan tinju mereka berubah menjadi bayangan kepalan keemasan di langit, membanting seperti gunung dan laut, dan raungan berat mengguncang langit. Bajingan, sia-sia leluhur Qin Tian sangat mempercayaimu. Biarkan aku Landen Sen membersihkan pintu untuk klan kera besar hari ini. Landen Sen memandangi keenam tangan tanpa ekspresi, matanya seolah-olah sedang melihat seekor kecoa di tanah. Tubuh fisiknya hanya mendapatkan kembali sebagian kecil dari kekuatan spiritualnya, tetapi pelepasan domain pedang bukanlah masalah besar. Melihat gelombang bayangan kepalan tangan, jari kanan Landen Sen bergerak maju sedikit, dan angin berkata dengan tenang, pedang realem. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi 2 pusaran bayangan pedang besar di kiri dan kanan, membawa potensi mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tsunami dan tanah longsor. Telan bayangan kepalan emas yang menyerang. Pukulan penuh keenam tangan nyaris tidak menimbulkan riak, dan itu langsung ditekan. Kekuatan dari 2 vortisitas bayangan pedang tidak berkurang, dan mereka menyeberang ke kera roh 6 tangan. Tidak. Pupil kera 6 tangan terus membesar, dan dia takut mati. Hanya pada saat ini dia mengerti seberapa jauh dia dari Landen Sen. Ledakan. Dengan satu pukulan seperti langit dan bumi, tubuh kera roh 6 tangan diledakkan menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar hancur. Kera 6 tangan berubah menjadi kabut darah. Kera berbahaya dalam suku kera besar sudah mati. Setelah menembus periode Mahayana, kekuatan magis domain pedang Landen Sen telah membuat kemajuan luar biasa, dan kekuatannya telah menjadi lebih dari beberapa kali lebih kuat. Setelah pukulan itu, Landen Sen melayang dan mendarat di puncak Zixia Peak, kekuatan spiritualnya habis dan dia sedikit terengah-engah. Putraku, ada apa denganmu? Seira bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, hanya saja tubuh fisik yang baru saja menerobos tidak punya waktu untuk menyerap kekuatan spiritual. Landen Sen hanya mengandalkan tubuh dari 5 elemen, dan kekuatan spiritualnya belum pulih begitu cepat. Dia menutup matanya lagi dan mulai menyerap aura 5 elemen di sekitarnya. Aura 5 elemen dalam puluhan ribu mil di sekitar puncak Zixia berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna-warni dan mengalir ke tubuh Landen Sen. Setelah periode Mahayana, penyimpanan energi spiritual Landen Sen adalah sebesar laut, setidaknya puluhan kali ketinggian persatuan. Butuh waktu bagi tubuh fisik untuk sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual. Kebetulan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu. Landen Sen mengeluarkan 2 manik-manik bintang merah dan setengah dari manik-manik bintang merah dari cincin penyimpanan.